Godaan itu seperti teman usil. Awalnya terlihat menyenangkan, seperti menggigit sepotong coklat di tengah malam. Tapi sebelum kita sadar, kita sudah melahap satu toples penuh dan berakhir dengan rasa bersalah. Godaan datang dengan cara yang licik. Diam-diam memengaruhi kebiasaan dan pola pikir kita. Coba pikirkan, berapa kali kamu bilang, cuma sekali ini aja, tapi akhirnya jadi kebiasaan? Mulai dari scroll media sosial sampai tengah malam, nunda kerjaan, atau belanja karena tergoda diskon, semua tanpa sepele, tapi bisa membentuk pola hidup yang merugikan. Masalahnya bukan cuma pada tindakan kecil itu. Tapi bagaimana tindakan kecil ini perlahan-lahan menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Saat terlalu sering menyerah pada godaan, hidup kita mungkin tampak penuh hiburan. Tapi di balik itu, ada potensi besar yang terbuang sia-sia. Godaan bukan cuma soal tidak bisa menahan diri. Tapi tentang apa yang kita korbankan demi kesenangan sesaat, waktu, energi, bahkan mimpi besar kita. Pernah gak sih kamu merasa udah bikin keputusan mantap, tapi beberapa jam kemudian sadar? Duh, harusnya nggak gitu. Nah, itu dia. Godaan sering datang dengan senyum manis, bikin otak kita menyala oleh dopamin. Kita bilang, cuma satu gigitan kok, tapi setelah donatnya habis, yang tersisa cuma penyesalan. Itulah jebakan godaan, kepuasan instan yang kosong. Godaan punya energi besar. Tapi bagaimana kalau energi itu kita alihkan untuk hal yang lebih bermakna? Dorongan untuk scroll media sosial bisa diubah jadi waktu menulis, belajar, atau olahraga. Kamu tetap mengikuti dorongan, tapi hasilnya lebih positif. Saat kamu merasa ingin menyerah, coba tanya ke diri sendiri. Siapa yang pegang kendali atas hidupku? Aku, atau godaan kecil yang gak sepadan? Mengatasi godaan memang gak mudah. Seperti diet di tengah pesta makanan. Tapi bukan berarti gak mungkin. Triknya bukan menekan dorongan, tapi mencari pengalihan yang sehat. 3 langkah penting. 1. Kenali perasaanmu. Godaan sering muncul karena bosan, stres, atau takut gagal. 2. Hadapi, bukan hindari. Jangan cuma bilang, tidak, tapi pahami kenapa dorongan itu muncul. 3. Ganti dengan kebiasaan positif. Meditasi, membaca, atau aktivitas ringan bisa jadi pengalih yang menenangkan dan bermakna. Ingat, mengendalikan diri itu bukan soal menekan keinginan, tapi mengarahkan keinginan itu ke sesuatu yang mendukung tujuan hidupmu. Kita semua pernah tergoda. Tapi setiap langkah kecil untuk kembali ke jalur itu berharga. Setiap kali kamu bisa berkata, tidak pada godaan, kamu sedang berkata, ya, pada masa depanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan.